Ini 200 pip. Nah, ini ini yang soal pip-pip ini pun saya masih kurang Oke, begitu paham ya. oke. Perhatikan ada Pip-pip ini. koneksinya. Internetnya agak susah ini. Ini saya coba buka kemarin pakai FX Okta FX Demo. Euro USD, maksudnya buka catnya ya Pak ya? Ya, buka chatnya aja. Ini contohnya ya. Di USD begini. Euro USD di time frame H1, ini lagi posisi turun ini. Ya, enggak usah dilihat time frame-nya, dilihat sebelah kanannya. Di kanannya itu harganya 1, berapa? 1,18822 yang Oh iya, biru. oke. Berarti di belakang koma ada berapa angka itu? 5 apa 5 4? angka. 5 angka. Berarti sama dengan yang kita pakai. Maka kalau saya menyebut nanti contoh misalkan kalau saya ukur, oke, perhatikan misalkan yang hijau, hijau di ujung pucuknya yang di atas sama yang bawah ini saya garis kuning ini. Kalau saya tarik dengan menggunakan crosshair dari ujung atas ke ujung bawahnya ini adalah 150 pip. Kalau saya Bukan poin ya itu ya. ya, tapi saya lebih mudah menyebut pip. Berarti kalau Oke. yang pakai Oke. eh, yang 4 digit berarti ini 15 pip ya. Difahami aja. Karena saya menyebut biar lebih gampang. Artinya Oh, kalau di kalau sini 5 150 digit, yang pakai 4 digit dia kan ada yang broker di belakang koma ada 4 digit. Ini berarti sama dengan kalau 150 berarti 15 pip. Ini kan 151. Ada kelihatan di sana. Yang tengah itu ada ya ya ya. 151. Saya lihat Ya, saya tidak 151 mau pip. menyebut ini Itu pip. poin atau pipet, tidak mau sebut seperti itu biar lebih memudahkan kita menyampaikan. Berarti kalau saya Iya ya. menghitung ini 151 pip ya, anggap saja berarti eh, secara standar atau pakai yang broker yang 4 digit tadi 15,1 pip, 15 pip lah. Hmm, Paham hmm, maksud hmm. saya? Hmm. Yang kita sampaikan ini sesuai dengan broker yang 5 digit. Kalau saya menyampaikan 1000 berarti 100 pip dalam kondisi yang normalnya, atau yang broker yang 4 digit tadi berarti kalau 1000 menjadi 100. Tinggal sennya aja di belakang dibuang. Angkanya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya memang dulu dulu itu broker semua, hampir semua broker itu koma di belakangnya itu 4 semuanya, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi Nah, mungkin terus di sekarang jadi 5. Nah, dulu awalnya begitu. Jadi biar tahu perkembangannya. Misalkan 1,18320. Nah, ini awalnya bukan begini. 1,18 misalkan ini 8 ya. 32. Awalnya cuma 4 begini. Yang bawah yang belakang ini, yang terakhir ini, yang sennya ini tidak masuk. Awalnya tidak masuk. Karena semakin banyaknya orang yang menggunakan transaksi atau ikut atau bergabung di dunia trading ini makin banyak sekali, sehingga perdagangan satu hari, transaksi satu hari bisa mencapai lebih dari 4 triliun dolar sekarang. Angka ini kalau membengkak, makin lama membengkak, ini tidak mampu sudah, yang 4 digit tidak mampu. Maka dinaikkan lagi jadi 5 digit. Ya, seperti ini. Pada dasarnya yang belakang adalah sen. Nah, sekarang yang lebih valid, yang lebih akurat yang mana? Tentu yang ini muncul karena di sini diperhitungkan. Sementara yang 4 ini di sini tidak dihitung atau tidak dimunculkan, artinya diabaikan di sana. Apakah ini Oke, 8, apakah ini 7, apakah ini 9, tidak terlalu berdampak di sana. nggak ketahuan. Tapi ini angka ini bergerak, ada kelihatan ada pengaruhnya di sana. Ya, kenapa jadi 5 digit sekarang? Kalau dulu 4, ya. Kalau dulu 4 semuanya. Karena memang belum terlalu banyak seperti sekarang. Sekarang ini bisnis trading ini ibaratnya kayak jamur di musim penghujan yang betul-betul orang itu antusias di sana. Banyak orang memahami potensi yang ada di sana sehingga
banyak sekali yang masuk dengan dunia trading. Akibatnya angka digitnya karena terlalu banyak yang masuk, maka angka digitnya pun makin lama makin tidak mampu menampung. Kayak kita hitung-hitungan perhitungan untuk keluar masuk itu, keluar masuk misalkan yang kalau ada masuk di cetik itu, Pak. Iya, iya. Kalau Paham. angkanya tidak memenuhi, kalau saking banyak yang masuk kan tidak mungkin di situ, sudah tidak mampu sudah. Angka paling besar misalkan 999 jejer 4 misalkan. Ya kan cuma 9.900, terus kalau lebih dari 10.000 kan tidak bisa. Hmm, hmm, hmm. Misalkan begitu. Jadi ini logikanya begitu. Kenapa kok jadi 5 dulu 4? Ya karena perkembangan. Kalau dulu memang pip, kalau 100 pip ya 100 pip ini. Kemudian sekarang ada 8. Nah, ada yang menyebut poin, ada yang menyebut pipet. Ya biasa, tidak apa-apa sudah. Bagi Oh, saya tidak masalah penyebutan. Yang penting, yang intinya itu bagaimana kita bisa membaca di sana, bagaimana kita manajemen di sana, bagaimana bisa profit aja. Kalau ini adalah urusan teknis yang tidak perlu terlalu diributkan begitu, Pak. Bagi saya, yang kalau penting kita penyebutan. bandingkan dengan goal, Pak, Ya, cara bacanya pipnya itu gimana ya? pakai apa ini? Goal yang Ngitungnya pakai pakai laptop okta. atau pakai HP? Kalau pakai laptop sama saja, pakai laptop, pakai komputer sama saja, Pak. Ngitungnya sama Enggak, saja. maksud eh, kalau goal kan dia 1805 baru koma 58 Ya, belakangnya sekarang. tinggal ngukur aja. Nanti diukur sama kok. Oh, Diukur saya nanti akan ketemu di sana 279. nah itu Lot apa? kita pip 279 pip. Ya, saya menyebutkan tetap pip. Jadi, misalkan yang panjang ini, kalau saya ukur yang panjang, perhatikan yang ini, yang warna hijau yang saya garis kuning ini. Kalau kita Ya, ukur ujung ke ujungnya, ini berarti 333. Kalau kita mengacu pada perhitungan pip yang lama, yang 4 digit yang tadi dasarnya dengan euro tadi, ini 33,3 begitu. Yang belakang koma adalah sennya. Yang 3 terakhir, angka digit terakhir adalah sennya. Tapi saya menyebutnya tetap 333 biar gampang. nih, yang saya kurang paham nih begini. Sekarang kita lihat harga yang running sekarang yang Iya. berjalan ini. Heeh. Ini kita lihat kan kalau di tempatnya lab apa Pak Dwi punya 18 berapa tuh? 05. 1805, Heeh. Contoh saya tulis koma saja. ya Ya, ambil 66. satu 1805.63 misalkan ya. Saya ambil satu Nah, yang ya saya kunci dengan angka ini. Ya. Terus nah, nah, di bawahnya ada 1804,70. oke. Misalkan harga Heeh. sudah capai ke 1804,70, itu artinya berapa pip? 04.70. 70. Ya, kalau di Misalkan dia turun. ya ini kalau di emas tentu tidak bisa dikurangi dengan kalkulator. Kalau di emas, kalau di kalkulator dikalikan 100 berarti nanti. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dikurangi dengan matematika, dengan kalkulator, maka dikalikan 100 nanti. Paham maksud saya, Pak? Bentar, Pak. 1805 ya. Kalau saya kurangin sekarang Pak ya. Iya. 1804,70. 0,93 Ya, kali 100. selisih kalkulator. Berarti Kali 90. 100. kali 100. Artinya 93 pip gitu ya. Iya, 93 pip. Contoh ya, coba kita taruh di sini, kemudian kita ukur ya. Kita ukur dari 1805 tadi ya. Oke, saya coba tentukan Nah, 1805. yang 63 ini kan. 1805,63. 64 ya. Saya anggap 64. Berapa tadi? 93 ya berarti ya. Iya. Berarti kalau 64 berarti 94. Diukur. Nah, kan di sini ada 9. Coba saya hitung dulu ya. Saya hitung 1804.70 dikurangi 1805.63. 93 berarti. Oh, Ya, 93 apa itu namanya? 93 kalau kita karena ini di emas maka kita kalikan 100. Jadi 93, 0,93 berarti 93. Kita menyebutnya 93. Dari sini tadi ya
dari ujungnya sekitar 90-an, 93. Kalau kita ngukur dengan crosshair ini memang tidak bisa fix dengan angka yang tepat. Artinya kurang sedikit-sedikit tidak masalah. Ya, Enggak, maksud saya gini Pak, ya. yang 93 itu kita sebut pip atau apa itu? Bukan 93, ya 93 pip kalau 93-nya. Oh, Ya. artinya Pak, kalau misalkan Mm-mm. harganya 180.663, Mm-mm. misalkan dia turun jadi Mm-mm. 180.463 juga, artinya itu sudah, kalau kita lihat selisih kan cuma 1 poin ya. Ya, 1 poin itu berarti udah 100 pip, 100 ya. 100 pip 1 poin. Mm-mm. Artinya kalau kita misalkan lot kita 0,5 turun sedikit saja, Iya, kita dapatnya $50. berarti 0,5 Ya, kali tadi turun 1 poin turun. aja. Iya, 1 poin. 1 poin kali 100 sudah. Ya. 100 pip. Mm-mm. Udah 50 loh. Iya, 50. Makanya kenapa lebih cepat dengan di emas ini jauh lebih cepat pergerakannya. Tapi kan dia pergerakan lebih cepat juga ngeri juga, ruginya lebih cepat. Iya, karena itu nanti harus memahami, menguasai tekniknya, menguasai risk management. Sangat tidak mungkin nanti bangkrut, jangan khawatir. Pokoknya mengikuti dengan baik step-stepnya. Ah, Kalau kita mengikuti sangat Kemba- kecil kemungkinan untuk bangkrut di sana. kembali lagi tadi ke Euro USD ya tadi ya. Iya, Yang mana iya, ya Pak? Euro iya, USD tadi iya, di iya. belakangnya ribuan ya. Iya, Itu kok. ini Ini masing karena kalau dihitung, kayaknya punya tentuan sendiri, Pak. Jadi untuk pasangan ini ah, beda-beda. Nanti di Jepang pun tidak sama, Pak. Jepang pun cuma begini. Nah, yang paling penting bagaimana kita mengukur menggunakan crosshair ini. Inilah nanti yang menjadi patokannya. Kita ukur berarti 740 sekian ya ini berarti. 740 sekian itu pip Kak, Pak. Iya, 740 sekian pip. Kalau misalkan yang dulu yang per digit yang berarti 74 pip gitu. 70, Mm-mm. 74 pip. Iya. Tapi saya Kalau nyebutnya yang dulu 700. 74 pip tetap kali lotnya 0,5 atau Mm-mm. 740 pip untuk nilainya Pak. Misalkan kita masuk di JPY ini, GBP JPY. Tapi kan kalau yang 4 pip ini kan lotnya kan tidak sama. Artinya minimumnya kan tidak bisa dengan menggunakan lot 0,0 gitu, tidak bisa. Lotnya bisa nih minimal ya 1 atau minimal 0,1 gitu. Tidak bisa yang 4 digit itu menggunakan 0,0, Pak. Oh iya iya iya. Tidak bisa. Sudah diatur, Pak, sudah disetting karena memang angkanya tidak mampu di sana. Kalau yang 4 digit biasanya 0,1 minimal. Kalau yang 5 digit 0,01 bisa. Oh, oh iya ya, Ya. pasti di ini ya. Iya, coba aja nanti Iya, yang iya. 4 digit itu. Enggak bisa pakai 0,0 itu enggak bisa. Yang 4 digit broker apa ya Pak ya? Sekuritasnya. Eh Saya kalau kalau rata-rata dulu kok 5 ya kayaknya. kalau dulu Insta itu 4 digit, sekarang enggak tahu sekarang. Kalau dulu Oh, tapi sekarang sudah ada 5. pengaruh lah Pak. Rata-rata mungkin sudah pindah ke 5 digit 5 semua ya. semua karena memang mengikuti, Pak, kondisi Oh yang iya iya harus iya. diikuti begitu. Artinya nanti kita hitungan kayak seperti tadi Heeh, JPY itu heeh. 740 pip dong berarti Pak. Iya, sama. Tinggal ngalikan 740 pip, tinggal ngalikan lotnya saja. 740 pip kali Mm-mm. lotnya 0,5. Bu, gede yo. Iya, lumayan kan. Hah? JPY Besar atau loh. kalau euro kecil, Pak. Kalau euro itu yang besar ini paling kecil, Pak. Yang merah ya, misalkan merah dari ujung ke ujung ini paling 100 sekian. Kalau euro kan pergerakan Oh, lambat. kok beda ya Pak ya? Beda. Padahal kita kelihatan sekilas sama ya. Iya, sekilas besarnya sama, Lihat, tapi lihat, lihat candlenya kok iya, sama, kalau urutannya coba ini nilainya kalau beda ya. yang logikanya, Pak, kasat mata kita, kalau kita lihat segede ini di emas, Pak ya. Nanti ini sudah Aha, ribuan yang begitu itu. astaga. Oh, di Mas Iya. ribuan. Oke ya, yang tadi sekelas itu ya, sekelas euro, yang merah ini ya misalkan ya. Yang Iya, sekelas iya, merah iya. ini kalau kita lihat di emas Mas, ya sekitar mana tadi ya? Kira-kira mungkin ini. Yang kursor Bapak ini. ini mungkin sekitar ini ya. Atau Ya, coba ya. oh lebih besar lagi, Pak. Besar lagi, Pak. Ya kira-kira ini aja sudah. Ya, 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 ya. ini. Aha. Ini kalau segini, Pak, kalau di emas, jauh. Tadi kan cuma 100. Kalau ini berapa ini sudah? 400 sekian. 400 sekian berapa kalinya? Pak, Ya.
Bedanya begitu. Coba lagi empat yang, kalinya. nah ini yang hijau ini ya. Hijau ini kalau kita lihat 140 enggak, 150 enggak ada. Padahal panjang kalau di ujung-ujung. Kalau di emas Iya. yang ini kelasnya mungkin kelasnya di sini. Kelasnya ini ya. Kelasnya ini ya. Nah ini. Hahaha. Nah, ini kalau kita ukur tadi cuma 450 ya, katakanlah 150. Kalau di sini sudah 600, Pak. 650 jauh. Dengan lot yang sama misalnya 0,5, yang sana cuma dapat 50-an, 70-an lah. Kalau di sini 300. Tapi yang JP-nya juga cukup besar loh Pak. Oh iya, JP. JPY itu cross, Pak. Dia Eropa dan Asia. Ini besar. JPY ini hampir Tapi mendekati emas, Pak. Sama, coba yang JPY besar-besar ya. begini ya. Iya, yang besar-besar Tuh. begini, yang merah ini ya. Oh, Ini oh ini Asia lebih Eropa besar. soalnya Pak, silang Pak, antar benua ini. Nah ini juga lumayan 260 sekian. Beda dengan Oh, oh tapi euro, masih besaran masih Mas besar Pak. Mas. Ya, Berarti artinya dari seluruh pair yang ada ini emas yang beda-beda. tertinggi ya Pak ya? Enggak, ada lagi nanti Nasdaq ada. Nasdaq ini masuk di, Saham dong Nasdaq Pak. iya, betul. Oh itu sudah di luar fokus kita deh. Iya, jadi kita yang Berarti paling maksudnya gampang, di forex ini emas ya dulu ya pakai yang kita fokus pakai ya. emas yang Oke oke lebih enak. siap. Wah ini semangat. Contoh misalkan kalau jalan target tadi misalkan $100 kan, lotnya Ya 100. 0,5, lotnya 0,5 itu tidak sampai satu candle selesai bisa kita keluar Pak. Coba misalkan yang sebelumnya ini ya, yang warna sebelumnya ini kalau kita ukur dari atas ke bawah ini sudah 255 Pak. Maka target kita 255. cuma 200 pip. 200 kali 0,5 kan sudah $100. Ya. Sehingga jauh Ketinggian lebih nggak cepat. Ya, kalau ketinggian nggak misalkan ya dianggap ketinggian 100 ya ini? turunkan 0,5 tidak masalah, Pak. Artinya Oh, kita mencoba itu boleh dari yang step yang kecil boleh. Bagi saya kalau oh. 1% ini sebenarnya secara logika realistis dan mudah kita dapatkan. Yang penting sistem tradingnya Yang harus penting benar. sistem tradingnya jalankan dengan baik. Jangan di luar konsepnya, jangan mencari apa yang namanya otak-atik sendiri. Boleh Ya kita explore, spekulasi. boleh kita lakukan satu penggalian potensi kita dengan catatan konsep dan dasarnya harus ada, harus jelas begitu Pak. Tidak masalah karena masing-masing punya punya style nanti. Artinya Pak, tadi yang target saya 100 itu, ya $100 itu 1%. Artinya saya butuh loncat cuma 2 poin ya Pak ya. Harusnya begitu. Satu candle ini 1805. bahkan selesai sudah. Target itu cuma 200 itu tidak perlu melompat ke candle berikutnya. Satu candle itu pun bisa kita dapatkan. Sehingga kalau target cuma 200 tadi, jadi kan satu hari itu tidak butuh transaksi berkali-kali. Mungkin hanya 1 sampai 2 kali selesai. Kurang transaksi juga jadi kurang pengalaman Pak. Nah, kalau kurang pengalaman, kalau transaksi ya tidak apa-apa dicobai dulu. Cuma targetnya kalau Sudah dengan tercapai lotnya 0, misalkan. 0, ini pecah Pak, dipecah aja 0,1, 0,2, 0,3 boleh begini. Jadi dipecah, tidak harus pakai 0,5. Kalau langsung 0,5 ini kalau rugi 500 Langsung pip rugi saja tuh. ini $250. Udah lebih dari Iya, tadi kan targetnya kan nggak boleh 40 apa tadi? ya targetnya cuma 20%. 20%. Dua- Dari iya 2% dari 10.000 banyak loh Pak. 2% 10.000 loh Pak. 2% dari 10.000 200 200 ini. 200 US. Iya, Berarti 200. kan saya Nggak boleh nggak ini. boleh Dan di close-nya harus harus paling enggak plus minus sekitar 200. Ya, sekitar 200 itu. yang saya Kalau close-nya kita ya. menggunakan langsung lot yang besar. Karena Cara yang besar ini adalah lot maksimum, Pak. Kita tidak harus selalu langsung pakai ini. Kita bisa pecah dengan oh 0,1, 0,1 sebanyak 5 kali boleh. oh Atau 0,1, 0,2, 0,3 boleh. Atau misalkan cara 0,1. penerapannya Pak gimana? Ya cara penerapannya Di, nanti di, ketika di di awal waktu titik. ketika misalkan awal-awal kita belum menemukan apa namanya potensi yang Triggernya bagus, pas.
ya kita gunakan lot yang kecil dulu. Kalau ternyata ini kuat, misalkan kita buy ternyata marketnya kuat naik, ya kita nanti tambah lagi tidak masalah. Tambah lagi di sini buy 0,2 tidak masalah begini kok. Artinya ketika nanti koreksi turun, ketika masuk lagi buy lagi, kita naikkan juga boleh. Kita samakan 0,1 juga boleh. Begitu caranya. Ya nanti kita contohkan kalau nanti pas ke teknikalnya. Yang terpenting lot ini adalah lot maksimum, ini bisa dipecah. Karena kalau dipecah nanti ada market yang berbalik, ini bisa recover dengan lot yang lebih besar. Tujuannya untuk bisa menyelamatkan dan bisa keluar dengan baik. Oh, gitu. Ya. Artinya sekarang Pak sudah boleh demo belum ya Pak ya? Boleh. Nah, sekarang boleh. Cuma karena belum kita kasih materinya, ya lihat-lihat aja dulu Pak, atau kuasai aja dulu. Tapi nanti penerapannya kan belum. Kita belum masuk teknikal sama sekali Pak. Iya belum. Ini baru harus besar. Iya, nanti paling enggak 1 minggu ini selesai, nanti baru mencoba Pak. Baru mencoba Untuk dengan demonya. Iya, karena belum ada bekal di sana, belum ada materi yang kita sampaikan. Mungkin materi yang lain sudah punya, tapi kan tidak punya dasar yang kita sudah ajarkan. Ya minimal nanti selesai hari Jumat, misalkan kalau hari Jumat sudah masuk semuanya, artinya sudah materi baik itu sistem trading, kemudian materi risk manajemennya sudah semuanya, ya tinggal nanti perbanyak praktek. Semakin banyak praktek, maka semakin banyak experience di sana kita punya. Semakin banyak experience, pengalaman kita, tentu banyak hal yang bisa kita petik pelajaran di sana. Ya, nanti betul. Kalau ada kesulitan ditanyakan. Biasanya teman-teman kalau baru itu, kalau misalkan mau entry, sebelum entry saya suruh screenshot dulu. Nah, screenshot. Kemudian alasannya apa, dasarnya apa, masuk di sana, hasilnya nanti bagaimana, kita nanti screenshot lagi. Hasilnya di close itu bagaimana, sebelum di close di screenshot lagi, sehingga bisa menjadi koreksi nanti misalkan salah atau misalkan nanti tidak profit, bagaimana caranya exitnya, bagaimana cara recover, atau entry-nya kita bisa lihat apakah terburu-buru atau tidak, karena banyak faktor nanti kita bisa perhatikan di sana. Ya minimal untuk koreksi Pak, karena kalau kita selalu salah, kita besok kita kembali lagi, ulang lagi, tidak ada perbaikan, nanti seterusnya tidak ada kemajuan. Ya dengan adanya seperti itu, kalau misalkan terburu-buru kelihatan di situ entry-nya buru-buru, nanti bisa kita koreksi. Oh ini harus menunggu sekian, harus menunggu di candle ini. Minimal kita berikan masukan di sana untuk perbaikan. Ya, kedepannya lagi kalau keluar lagi metode seperti itu atau tipe model-model seperti itu muncul lagi, setidaknya sudah ada perbaikan. Tidak diulang-ulang. Kalau tidak ada yang mengkoreksi, tidak ada yang memberikan masukan, tentu yang kerugian yang kita alami ini atau kesalahan yang kita alami ini besok diulang-ulang terus begitu. Karena akan lupa, besoknya lagi akan lupa karena semakin banyak transaksi. Kemarin sebenarnya sudah keluar, saya sempat entry tapi hasilnya lupa. Hasilnya kemarin apa ya? Rugi. Tidak tahu kalau rugi, coba lagi dengan yang dulu-dulunya, akhirnya rugi lagi begitu. Ya intinya kita ini membantu untuk memperbaiki kualitas trading Pak. Jadi bukan nanti terus harus saya sama seperti saya gayanya, karena gaya itu nanti masing-masing berbeda, boleh berbeda, yang penting intinya ada rel yang diikuti. Ideal, apakah ada idealnya Pak waktu kita entry itu harus di time frame berapa atau apa? Time frame-nya ya sebenarnya idealnya ya H1 kalau kita trading jangka pendek. Ya nanti kita bahas juga ini. Kita menggunakan time frame berapa, itu masuk di teknikal nanti Pak. Iya. Ya oke. Untuk hari ini sementara itu dulu. Sudah udah lewat waktu. Ya mudah-mudahan nanti ada perbaikan dalam kualitas trading kita. Minimal ada gambaran-gambaran untuk perbaikan ya. Jadi jangan nanti digunakan yang masa-masa lalu yang kita terapkan, teknik yang selama ini kita gunakan kemudian tidak bisa berhasil. Kita coba dengan gaya yang baru, kemudian kita coba dengan sistem yang baru,
mudah-mudahan bisa memperbaiki ya. Kayak teman-teman yang Ya. lain sudah lumayan bisa profit meskipun naik turun tidak masalah. Yang penting konsisten, Pak. Iya, Ya. kuncinya di situ. Ya, oke. Terima Baik, kasih Pak. banyak waktunya, Ketemu Pak. lagi Kita besok, lanjutkan Pak. besok Iya, dengan waktu yang sama. Kita nanti akan bagi linknya besok ya. Selamat sore iya. dan sampai ketemu, Pak. Ya, selamat sore, Pak Wi. Ya.